Lalu apa lagi Mbak tambahan untuk skill Nah, untuk efektif komunikasi? untuk efek komunikasi ada 4 hal yang sangat Hmm. mendasar. Tadi kalau yang saya bilang itu yang sangat mendasar itu ini saya ambil dari 3D Success. Itu Hmm. yang pertama itu listening, kedua confidence, ketiga ini tadi yang saya bilang untuk emosi, emotional intelligence, Hmm. keempat negosiasi. Karena kenapa pada akhirnya communication itu kan tadi harus ada tercapai sasaran informasinya tadi, Ya. sasaran harapannya dan sebagainya. Jadi perlu ada Hmm. negotiation-nya gitu. Nah Hmm. ini sebenarnya apalagi ini yang dipakai dalam kondisi stres gitu. Nah dalam Hmm. permasalahan nafsa dan lain-lain itu kan sebenarnya kondisi di luar yang umum gitu ya. Hmm. Sehingga kemampuan efektif komunikasinya, skillnya sedikit belajarnya agak tambah lagi nih gitu. Kira-kira Ya. ada negosiasinya, ada emotional intelligence. Jadi ada 4 hal ini. Nah itu yang akan bisa membantu banyak gitu. Jadi kalau Hmm. listening itu banyak kita fokus, tidak menginterrupt atau interupsi si pembawa informasi atau si yang memberikan feedback gitu, enggak kita Hmm. interupsi, itu menjadi hal penting. Confidence juga gitu, nanti akan kelihatan dari pembawaan di tubuhnya gitu. Hmm. Smile, gesturnya, kontaknya ada enggak, terus dia speak assertively enggak, terbuka enggak, jangannya dia tertutup, mendengarkan saja, itu kita perlu tahu sih. Nah, Hmm. kemudian Hmm. yang ketiga tuh emotional intelligence itu tadi. Empati Hmm. nggak dia? Terus Ya. building rapport. Building rapport tuh artinya membuka apa namanya untuk lebih dekat, lebih ini Hmm. lagi gitu ya, membangun hubungan di awal itu penting. Kemudian Hmm. menunjukkan sesuatu yang asli gitu, jadi nggak dibuat-buat. Memang ini nih asli, bukan saya mau ada sesuatu maksudnya. Karena tahu communication skill itu ada maksud di ininya terus dia buat-buat, nah itu nggak akan muncul lagi. Jadi perlu emosi yang asli. Kemudian yang Hmm. terakhir negotiation itu harus pemikiran terbuka, open minded, fleksibel, sabar. Kemudian harus tahu cara diplomasinya seperti apa, dan yang paling akhir itu respect kepada si pemberi informasi itu. Kira-kira sih Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Kira-kira. Lalu ada nggak itu apa yang filter-filternya untuk yang kita gunakan sebelum kita bicara? Ya, nah itu penting nih. Sebelum kita keluar Ya. sesuatu kan katanya mulutmu harimaumu gitu. Ya, ya, Nah, ya. sebelum keluar harimaunya nih, kita harus Hmm. memikirkan dulu. Seperti yang pertama, apa sih sebenarnya yang mau kita informasikan? Nah, ini kan kalau dalam kondisi marah, kondisi apa udah nggak bisa filternya gitu kan. Makanya yang Ya. dituntutnya di sini ini ada beberapa hal. Pertama, jangan punya judgement dulu. Kalau udah punya judgement, anakku males nih. Anakku karena udah kondisinya dia masuk nafsa ini. Dia ini. Orang tua udah punya judgement duluan. Nah itu nggak bisa. Anak juga kadang udah judgement dulu. Mama nih begini, papa nih maunya ini gitu. Nah itu nggak bisa. Hmm. Jadi sebenarnya komunikasi Hmm. nggak boleh ada judgement dulu. Kalau sudah dia Hmm. nggak ada judgement, dia ada intentionnya apa? Ini maksudnya komunikasi ini untuk apa? Informasi ini untuk apa? Apakah ingin relasi, memperbaiki relasi? Apakah ada satu harapan sesuatu yang lebih baik? Nah, intensinya itu harus clear dalam berkomunikasi itu. Maksudnya mau apa? Jadi goals-nya akan lebih jelas. Kemudian ada pilihan, saya mau bicara tentang apa, kebutuhannya apa, kata-kata mana yang mau saya pakai. Bisa kok orang menyampaikan sesuatu sebenarnya itu bisa jadi negatif, bisa jadi positif gitu. Misalnya contoh ada seorang anak, coba gambarkan 3 kata tentang mama kamu. Oh, mama itu baik, mama cerewet, mama ini. Tapi dia begitu dijelaskan cerewet tuh gimana? Mamaku tuh perhatian banget sama aku, tapi dia tuh cerewet, ngulang-ngulang terus gitu. Nah, buat dia tuh dia tahu itu perhatian gitu. Nah, tapi yang keluar kan cerewetnya. Nah, itu Hmm. kata-kata itu pemilihan kata-kata itulah yang bisa menjadi guidance-nya kita. Jadi kita harus punya perbendaharaan kata yang banyak, terutama yang positif. Jadi yang dipilih Hmm. yang positif. Nah, dalam communication skill ini sebenarnya kita belajar untuk memilih kata-kata yang positif, memilih karena itu hak kita untuk memilih apa yang keluar gitu. Compassion itu juga bagaimana tadi ya, ini terkait dengan tadi emosi tadi, bagaimana keahlian kita untuk membaca emosi orang lain itu seperti apa, seperti yang tadi di sini emotional intelligence ini kan sebenarnya apa ya, kecerdasan emosi gitu. Nah itu harus kita pelajari, bisa nggak? Bisa.
Nah, itu terkait dengan ini compassion-nya ini. Can I try to understanding how the other person feels. Bagaimana kita memahami feeling kita memahami kondisi orang lain. Nah, kalau dari situ kita bisa paham, maka kita bisa empati. Kan ini ada empati, ada simpati. Daleman mana fungsinya? Daleman empati. Kalau simpati itu ya udah gitu aja. Misalnya ada orang yang meninggal, tetangga kita meninggal, ya udah gitu. Tapi kalau empati yang lebih dalam lagi, dia bisa melakukan sesuatu, udah ketindakan. Gitu. Nah, ini fitur-fiturnya sampai kemudian dia mendengarkan, listen properly, kemudian kata-kata yang keluar itu jauh lebih enak, jauh lebih bagus. Jadi memang communication skill ini harus latihan. Iya, jadi banyak ya yang mesti kita perhatikan ya. Kita mesti banyak belajar nih ya untuk bisa menguasai itu dan perlu berpikir juga sebelum kita mengeluarkan kata-kata itu ya. Betul. Jadi, apalagi kata-kata yang bisa menyakiti gitu. Wah, itu udah akan merusak relasi jangka panjang. Padahal dari potongan pendek. Misalnya cuma sekedar orang tua bilang, kamu nih males banget sih, gitu. Misalnya gitu. Dia akhirnya ada persepsi yang, oh, mama begini gitu. Jadi kita harus membangun memang yang positif. Gitu. Ya, nanti ini menarik nih. Nanti kita bahas misalnya soal ada emosi yang itu biasanya kan nggak bisa mikir ya orang dalam kondisi stres atau marah. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut itu di topik-topik selanjutnya ya. Boleh.